Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan teman-teman 0,17% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,12 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 51% dan kapitalisasi pasarnya juga naik ya 0,18% teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua segala keputusan untuk berinvestasi. Ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin ya, dana bebas dalam melakukan investment. Mengenai Shiba ya, di sini kita akan coba lihat untuk berita pertama ya, tapi sebelum kita bahas, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini naik 0,83%, BTC di angka 259.800, Ethereum 18.900 dan BNB 3,8 juta rupiah teman-teman ya. Oke, di sini ada menarik, akankah kripto pulih pada 2023? Prediksi harga Shiba Inu dan Solana, Orobon Protocol menetapkan tertinggi terbaru. Jadi pasar kripto ini telah turun sepanjang tahun di 2022 pada akhir November, sebenarnya turun sekitar 70% dari level tertinggi November 2021. Kehancuran FTX melihat pasar jatuh lebih jauh ketika penggemar kripto percaya bahwa mereka telah melihat semuanya. Mengingat pesimisme yang meluas, banyak yang ingin tahu tentang masa depan sektor mata uang kripto dan apa yang dapat kita antisipasi darinya di tahun 2023. Namun ada harapan karena sebagian besar analis kripto memperkenalkan pasar akan mulai pulih pada tahun 2023. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti ya karena volatilitas pasar mata uang kripto tampaknya Shiba Inu dan Solana dan protokol RBN adalah beberapa mata uang yang paling penting ya untuk diperhatikan tahun yang akan datang. Orban misalnya saat ini sedang dalam fase 3 pre-sale dan sudah melihat keuntungan besar diperkirakan akan tumbuh sebesar 6.000% pada akhir pre-sale. Kemudian Shiba Inu terus menarik investor kripto dan meskipun kondisi pasar suram, karena minat pada semua mata uang meme dan terutama pada koin kripto bertema anjing telah meningkat setelah pernyataan Elon dan akuisisi ya. Di sini untuk nilai mata uang sebenarnya meroket selama 2 minggu terakhir ya. Beberapa kritikus menyebut spekulatif, namun dalam beberapa bulan terakhir ya di sini untuk Shiba telah menemukan kegunaan baru mulai kemitraannya dengan merek besar John Richmond, Fashion dan Amazon. Jika dibandingkan dengan Dogecoin dan mata uang meme paling populer, koin Shiba Inu memiliki peluang yang lebih baik untuk melihat kenaikan harga sekitar 150% di bulan-bulan berikutnya. Karena itu banyak investor yang membeli Shiba Inu sebelum tahun 2023, teman-teman. Kemudian salah satu platform smart contract yang paling cepat berkembang adalah Solana, mengingat biaya transaksi Ethereum yang mahal dan waktu pemrosesan transaksi TPS. Co-founder Solana, Anthony, berteori bahwa blockchain yang lebih efisien akan diatur oleh jam terpusat. Teori tersebut memunculkan Solana yang menggunakan prinsip yang sama ya untuk mencapai kecepatan 3.500 TPS dengan harga rata-rata 0,00025 dolar ya per transaksi. Dengan bursa kripto FTX turun November 2022, nilai koin Sol anjlok ya lebih dari 60%. Sebagian besar tidak melihatnya kembali lagi, tapi Solana melakukan comeback parsial naik menjadi 14,32 dolar pada tanggal 16 Desember sebelum turun menjadi kira-kira 13,98. Pada hari berikutnya memuncak kurang lebih 14 dolar pada tanggal 13 Desember dengan Solana akhirnya menetap di sekitar 12 dolar pada 20 Desember ya teman-teman. Lalu mengenai ORBN ini ya memecahkan rekor untuk harganya sementara sebagian besar inisiatif kripto lainnya berjuang untuk tetap bertahan. Kemudian ORBN bisa cek di CoinMarketCap ya teman-teman ya. Lalu di sini data hasil pre-sale awal yang menjanjikan dengan hampir sepertiga pasokan yang tersedia telah terjual. Jadi penjualan utama ORBN Protocol bagaimanapun adalah utilitasnya sebagai platform investasi berbasis blockchain, di mana para pemula dan bisnis baru lainnya dapat mencari dana dari investor menggunakan NFT yang fraksionalisasi. NFT yang difraksionalisasi dan didukung ekuitas kemudian dapat diperdagangkan di bursa terdesentralisasi hanya 1 dolar ya, memberi investor peluang untuk berinvestasi di perusahaan pilihan mereka tanpa batasan. Jadi apakah BTC diremehkan? Ya, jadi kita perlu pantau juga untuk harga Bitcoin ya teman-teman. Berapa analis berpikir begitu? Jadi Bitcoin ini berkinerja buruk bersama dengan semua aset berisiko utama di tengah kesengsaraan ekonomi. Namun beberapa analis percaya
bahwa kripto anak sulung ini mungkin telah melihat fase terburuk dari siklus saat ini dan siap untuk kembali. Yang lain berpikir lainnya belum terbentuk. J. A. Martun, sesuai penulis kriptokuan yang terverifikasi, percaya Bitcoin sangat diremehkan karena dia baru-baru ini mengajukan keras untuk pernyataan ini. Martun menyoroti rasio MFRR, nilai pasar terhadap nilai realisasi Bitcoin dalam analisisnya. Rasio digunakan untuk menentukan seberapa overvolt dan undervolt suatu aset berdasarkan rasio nilai pasarnya terhadap nilai realisasinya. Lalu untuk data di bagian menunjukkan bahwa rasio Bitcoin telah turun di bawah 1 untuk pertama kalinya dalam 2 tahun secara historis. Di bawah 1 menandakan kemungkinan dasar pasar ya menurut grafik. Dan untuk Martin ini melakukan jejak pendapat, mencari pendapat investor tentang bagaimana sih mereka yakin kinerja Bitcoin tahun dari 405 responden. Waktu Pers 65% percaya harga aset akan jauh lebih tinggi. Kemudian DLP Digital, penyedia riset pasar tingkat institusi terkemuka, baru-baru ini menyoroti pergerakan harga Bitcoin terhadap rata-rata pergerakan 200 minggunya. Grafik yang diungkapkan oleh DLP Digital menunjukkan bahwa harga Bitcoin telah turun di bawah MA 200 minggu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu untuk MA 200 ini minggu secara historis berfungsi sebagai pendukung Bitcoin dalam menemukan harga terendah. Pengamat pasar juga memperhatikan pola di fase bawah awal dan akhir 2018 kembali yang sesuai ya, selalu terjadi teman-teman. Berbicara tentang penurunan aset yang buruk pada tahun 2022, influencer Bitcoin terkenal dan investor Jason Williams menunjukkan bahwa Bitcoin tidak pernah mencetak candle tahunan yang telah kalah berturut-turut ya sejak awal. Berdasar pertanyaannya pada metrik ini, Williams memperkenalkan tahun 2023 yang menguntungkan untuk aset tersebut. Jadi terlepas dari klaim bullish, trader veteran dan analis MACD yakin masih terlalu dini teman-teman untuk mencapai titik terendah dalam posting Quick Check CryptoQuant. Meski begitu, dia mencatat bahwa indikator-indikator ini berguna dalam menentukan keseluruhan fase pasar. Tetapi tidak dalam menetapkan waktu pembelian yang terperinci. Dia mengusulkan untuk memanfaatkan indikator output transaksi yang tidak dibelanjakan BTC ya, untuk mendapatkan gambaran akurat tentang posisi aset. Lalu mengutip sesama analis CryptoQuant MACD menunjukkan bahwa dasar Bitcoin biasanya terbentuk ketika UTXO dalam indikator keuntungan dan kerugian aset bersilangan menurutnya. MACD memperkirakan penurunan harga Bitcoin lebih lanjut dari sini. Demikian pula sentimen juga baru ini mengklaim bahwa Bitcoin akan diperdagangkan sideways atau lebih rendah untuk 6 hingga 12 bulan ke depan. Oke, kemudian mengenai Yayasan Dogecoin ini memperkenalkan dana pengembangan inti baru teman-teman. Yayasan Doge, organisasi nirlaba yang mendukung pengembangan meme coin pertama, mengumumkan dana pengembangan Doge baru sebesar 5 juta. Modal akan didistribusikan ke pengembang, teman-teman. Kemudian berkontribusi ya pada kemajuan ekosistem. Jadi stimulus untuk pengembang ini, organisasi berjanji untuk memindahkan 5 juta Doge bernilai sekitar 350 ribu dolar saat ini. Dompet multitanda tangan terpisah dan menggunakan jumlah tersebut untuk memberi penghargaan ya kepada pengembang inti karena mempromosikan dan mengembangkan ekosistem. Lalu untuk anggota Yayasan Doge ini menjalankan dompet, sementara 5 penjaga berikut akan memastikan keamanannya dan dana tersebut juga akan didistribusikan 500 ribu Doge kepada pengembang setelah setiap kemajuan kecil atau besar Doge. Tapi ukuran hadiah akan bergantung pada tingkatan masing-masing. Ini sebelumnya transparan mengumumkan setiap distribusi di seluruh platform media sosial ya teman-teman. Oke, lalu untuk peluncuran kembali Yayasan Doge, organisasi yang didirikan pada tahun 2014 ini tidak aktif selama bertahun-tahun sebelum lahir ya pada tahun 2021 dengan Dewan Penasehat yang baru ya, tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi bagian dari unit termasuk Vitalik Buterin, Menteri Doge, dan Jad Baikal, orang penting dalam siklus Elon Musk. Yayasan Doge juga berkolaborasi dengan Buterin pada tahun 2021 teman-teman untuk menciptakan community staking. Kemudian untuk yayasan ini juga bekerja sama dengan Vitalik dalam menyusun proposal Unikdoc untuk versi POS, community staking yang akan memungkinkan semua orang, bukan hanya pemain besar, untuk berpartisipasi dengan cara yang memberikan penghargaan kepada mereka untuk berkontribusi untuk menjalankan jaringan. Oke, jadi seperti itu saja teman-temannya. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.